Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikannya kesehatan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairin Tanjung. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam sesi ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SMP Negeri 16 Medan. Nah, itulah kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya ya, untuk menambah semangat sesuai dengan jargon sekolah kita, ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Iya, ketika saya katakan, ya UPT SMP Negeri 16 Medan, Top, terdidik, optimis, prestasi. Baik, terima kasih. Ya, nah ini merupakan salah satu pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu ya, mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya, nah kita lihat konsep kunci budaya positif. Nah, di sini akan ada 7 item, ya, 7 budaya inti, 7 konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ketujuh inilah yang merupakan konsep ataupun hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, ini yang pertama. Kita masuk ke pemantik ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu paradigma. Ya, kira-kira apa itu ya paradigma? Boleh salah satu kasih pendapatnya Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Titik. Paradigma itu adalah berupa keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Oke, ya. Ada lagi kira-kira? Satu lagi mungkin dari Bapaknya, paradigma. Ketika mendengar kata paradigma, kira-kira yang terbersit di pemikiran kita itu apa? Gitu. Paradigma. Iya, Pak Andi. Saya kira paradigma itu adalah cara pandang seseorang untuk menilai seseorang. Iya, cara menilai seseorang, gitu ya kan? Cara menilai seseorang. Misalnya antara cowok dengan cewek, gimana cowok itu menilai cewek gitu kan, dari cara pandangnya, mungkin dari matanya gitu ya. Gitu ya Pak Imam ya? Iya. Oke, baik, yang kedua kita lihat dulu. Apa itu belajar? Belajar ini yang sehari-hari, setiap harinya kita lakukan, iya kan? Belajar itu tak ada henti-hentinya, mulai dari kandungan sampai nanti ke yang lahat gitu ya. Jadi proses belajar itu selalu kita lakukan. Kira-kira belajar itu apa ya? Iya, silakan Ibu Nazla. Ya. Baik, belajar itu adalah proses seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Iya, memperoleh ilmu pengetahuan. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi kira-kira? Belajar, mungkin Pak Rahmat. Belajar itu apa kira-kira Pak Rahmat? Menurut saya pribadi, belajar itu adalah suatu proses untuk membuat suatu individu itu mendapatkan pengetahuan. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya. Jadi benar ya, belajar itu intinya mendapatkan pengetahuan. Dari yang tak tahu sama sekali menjadi tahu, dari yang asing bagi kita dengar menjadi kita familiar, gitu ya kalau bahasa Jawanya, gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, paradigma. Iya, nah ini dia. Jadi paradigma itu benar tadi ya, seperti yang Pak Andi katakan.
sesuatu, ya. Jadi cara pandang itu nanti akan mempengaruhi pola pikir seseorang individu. Itulah dikatakan paradigma. Jadi tak hanya memandang, tapi nanti berpengaruh terhadap pola pikirnya itu. Akan ada terbesit sesuatu, kira-kira apa, ya. Kemudian belajar, proses seseorang memperoleh berbagai jenis kemampuan, keterampilan dan sikap itu menurut ilmuwan Gradel katanya, ya. Jadi belajar dalam upaya meningkatkan kemampuan, tak hanya kemampuan tetapi juga keterampilan, dan yang paling penting itu sikap. Nah, apalagi di sekolah ya kan, jadi yang penting itu sikap atau karakter dari murid. Baik, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan paradigma perubahan paradigma belajar, atau dikatakan itu teaching and learning paradigm, ya, itu cara pandang terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang bagaimana? Yang berubah. Kita lihat pembelajaran yang dulunya itu orientasinya itu kepada guru, berubah menjadi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Atau istilahnya apa itu kira-kira? Iya, dan dulunya itu teacher center menjadi student center. Nah, itu ya. Jadi itulah yang berubah. Itulah yang ingin kita rubah, cara pandang, cara belajarnya itu harus sekarang pusatnya kepada peserta didik, tidak hanya kepada guru. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya, ya. Nah, coba untuk lebih paham lagi, kira-kira untuk ke materi kita yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada satu kegiatan nih, ya. Coba kita lihat dulu apa kegiatannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Berarti itu benda yang sangat berharga menurut kita, gitu ya. Nah, tugas rekan Anda, berarti ada 2 orang nih, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda nanti itu boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, coba boleh kita lakukan dulu kegiatan ini. Jadi ada 2 orang, ya. Siapa yang bersedia? Satu yang merayu, satu yang menggenggam sesuatu berharga di tangannya. Siapa yang bersedia? Yuk, silakan. Iya, Pak Imam. Iya, silakan ke depan Pak Imam. Satu lagi boleh, iya, Ibu Dewi. Terima kasih atas kesediaannya. Iya, di depan sini ya, Pak. Iya, boleh ya. Saya pegang mic nanti biar kedengaran. Atau suaranya kuat ya? Iya, silakan Pak. Jadi, gitu ya, paham ilustrasinya ya? Iya. Oke. Siapa yang menggenggam? Seorang menggenggam. Iya. Jadi Pak Imam akan mencoba merayu, baik berupa kata-kata. Ya, baik. Pak Ibu hari ini cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sampai saya tepuk kau, sampai saya ingin tahu apa isi dalamnya. Bolehkah saya lihat Ibu? Ya boleh. Boleh. Lagi Pak, kira-kira ya, ada usaha lain. Seperti itu di sini. Hah? Seperti itu ya? Uji lagi. Sampai dapat. Senyum Ibu luar biasa. Tapi tangan Ibu sepertinya ada sesuatu yang harus saya ketahui. Bolehkah saya lihat Ibu? Tidak boleh. Harus dengan apa lagi? Saya akan kasih hadiah apabila Ibu membuka tangan Ibu. Apa
Ada syarat yang harus dipenuhi untuk saya bisa melihat tangan ibu? Tidak ada. Berarti tidak boleh. Oh, bawa kantong kali Pak, ada uang kali enggak? Iya. Apa perlu dibayar ibu? Saya tidak tertarik. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Iya. Jadi mencoba dengan segala cara, tetapi Ibu Leni, iya dari kegiatan tadi bolehlah ya, saya minta pendapatnya dulu. Kira-kira apa kegiatan tadi itu? Boleh Pak? Kesimpulan yang mereka lakukan, kira-kira apa Pak Arifin? Boleh berdiri Pak? Kesimpulan yang saya ambil dari itu salah satu paradigma atau karakter atau tingkah laku yang harus dipertahankan, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Dan yang kedua, kalau untuk Kak Imam itu sebenarnya kurang usaha dan kurang semangat lagi untuk untuk memperkuat supaya seseorang itu mau membuka genggaman tangan tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Arifin. Boleh satu lagi mungkin dari ibu-ibunya kasih pendapatnya boleh? Ibu Titin boleh? Kira-kira dari kegiatan kita tadi apa yang bisa kita ambil? Boleh berdiri Bu? Baik, mungkin dari kegiatan yang tadi bisa dapat kita ambil adalah sesuatu yang sudah kita genggam tidak dapat kita kasih ke orang lain. Kenapa? Mungkin sesuatu itu adalah hal yang penting bagi kita. Sesuatu itu adalah bagian-bagian dari kita, yang tentunya bagian dari kita tidak semua harus ditentukan atau harus dikasih untuk orang lain. Iya. Seperti rahasia, contohnya mungkin ada beberapa rahasia kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, cuma hanya kita aja yang tahu. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan ya untuk Ibu Titin ya. Jadi sesuatu yang berharga itu enggak semua orang boleh tahu, ya kan gitu. Boleh lanjut? Nah kesimpulannya tadi, nah dari kegiatan tadi, nah ini dia ya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kira-kira jawabannya apa ya Pak ya? Pak Rahmat kira-kira? Apakah Bapak akan membuka kepalan tangan Bapak dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Bapak? Menurut saya pribadi, kalau memang itu adalah sesuatu yang berharga, tentu saya tidak akan membuka kepalan tangan itu dengan bujukan, rayuan, karena itu merupakan sebuah konsistensi. Iya, konsistensi, keren ya. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat ya. Iya, konsistensi kata kuncinya. Baik, yang kedua, apakah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Kira-kira jawabannya apa ini ya? Ibu mungkin? Dari Ibu Mutia? Ya. Kalau menurut saya akan bertahan dan menolak untuk membuka kepalan tangan saya karena saya akan tetap pada pendirian saya dan saya tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Iya, luar biasa ya. Punya prinsip kalau begitu ya, tak terpengaruh dengan orang lain. Nah, baik. Coba kita lanjut, kita lihat. Nah ini dia perubahan paradigma belajar. Makna dari kegiatan kepalan tangan tadi, seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, tindakan yang dilakukan setiap individu itu bisa berubah tergantung pada kondisi ataupun keadaan. Ya. Kemudian yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh seorang individu itu tergantung dari diri sendiri, ya kan? Dari motivasi yang ada dalam diri itu dikatakan motivasi intrinsik, tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Kalau sudah ada campur tangan dengan orang lain itu dikatakan motivasi eksternal. Ya, jadi kita harus punya prinsip, ya, tak termakan dengan bujukan orang lain, ya, yang menurut hal itu baik bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Nah, inilah salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif melalui perubahan paradigma belajar. Nah, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Jadi dalam hal ini siswa yang aktif.
menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat. Jadi kita harus melibatkan siswa. Siswa merasa didengar dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Jadi dalam hal ini siswa itu menjadi seorang pembelajar yang otonom, seorang pembelajar yang mandiri, kritis dan kreatif. Nah, seperti itu. Itulah yang dikatakan perubahan paradigma belajar. Inilah yang harus kita laksanakan, wujudkan sebagai peran seorang guru dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya, nah, perubahan paradigma belajar itu juga adanya perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, dalam hal ini kata kuncinya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau dalam stimulus respon berarti ada perubahan, ya Bapak Ibu ya. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam teori stimulus respon, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kira-kira pemikiran yang baik tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Inilah yang harus kita rubah. Inilah paradigma yang dulu, ini yang harus kita rubah. Baik, selanjutnya, nah bagaimana kalau dengan teori kontrol atau teori pilihan? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik, nah kita lihat dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Seperti kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Ya kan? Kita tak akan terbujuk dengan orang lain karena kita punya prinsip. Kita yang kontrol diri kita. Harus berusaha untuk mengontrol diri, untuk berpikiran positif. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena itu hak orang lain, bukan hak kita. Nah, kemudian kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini model berpikirnya model berpikir menang. Nah, inilah perubahan paradigma cara berpikir. Berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Inilah tugas kita seorang guru. Ya, harus berpikir sesuai dengan teori kontrol seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ada lagi di sini miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Kesalahpahaman. Berarti yang salah yang selama ini kita pikirkan itu ternyata salah. Apa itu? Tentang teori kontrol oleh ilmuwan juga itu Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa? Ada 4 di sini. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ternyata salah. Apa di situ? Coba kita lihat. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tak mau. Betul juga ya? Ya kan? Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Maka dikatakan kita ini sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Gitu ya Bapak Ibu ya. Murid itu udah punya bakat dirinya masing-masing, kemampuannya. Kita hanya mengarahkan. Makanya kalau tak ada dorongan dari murid itu sendiri juga tak jadi. Nah, seperti itu. Jadi guru mengontrol murid ternyata itu salah, ya. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti apa itu? Sebisa bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu ini dilakukan dalam diri murid itu bisa ketergantungan. Muridnya tak mandiri, tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ternyata salah ya kalau kita memberikan penguatan positif secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Ternyata menjadikan murid itu dia tak mandiri, bergantung kepada gurunya. Seperti nanti ada kok bapak itu
bersalah, dapat menguatkan karakter. Ternyata pemikiran ini juga salah, ya. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritik secukupnya, seperti itu ternyata. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Ada nggak kira-kira pengalaman Bapak Ibu yang seperti itu? Ya kan? Kadang-kadang kita mengkritik murid gitu, ya. Jadi sebenarnya ternyata itu tak baik, malah membuat dia down gitu, rasa PD-nya itu turun gitu. Nah, ternyata itu salah pemikiran yang seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tak boleh memaksa anak. Iya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, itu juga yang terjadi pada anak didik kita, ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan diri mereka. Kita hanya memfasilitasi. Ya, seperti itu. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke. Nah, kita selesai untuk yang pertama, kita masuk ke disiplin positif. Nah, inilah yang dilakukan, usaha yang dilakukan yang kedua untuk mewujudkan budaya positif, yaitu melalui disiplin positif. Nah, sekarang kita kira-kira disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Pak Andi mungkin disiplin itu apa Pak? Disiplin adalah usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan sesuatu sebagaimana mestinya. Iya, usaha gimana supaya sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, bagaimana dengan arti disiplin positif? Kalau tadi disiplin, ini kok ada positifnya gitu. Kira-kira apa bedanya itu? Ya kan, disiplin positif. Kira-kira ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Iya, silakan Ibu Caca. Iya. Ya, menurut saya disiplin positif itu adalah kegiatan pembentukan karakter baik untuk anak tanpa ada iming-imingan berupa ancaman, hadiah, ataupun sogokan dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Baik, mungkin ada satu lagi tanpa ada iming-iming. Terima kasih Ibu Cica. Ada satu lagi kira-kira? Ibu Titin mungkin? Iya, disiplin positif. Ada kata positifnya ini Ibu Titin. Lebih tepatnya disiplin dalam keagamaan, kebiasaan. Iya, disiplin dalam keagamaan. Oke, baik sekali. Ya, coba kita lihat dulu disiplin. Nah, di sini kita lihat apa makna disiplin. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Nah, itu yang di writing itu yang ditulis merah itu disiplina, kata disiplina, ya, artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya itu belajar, dan makna asal kata itu dari disiplin dari dalam diri murid. Nah, coba kita lihat kemudian yang ketiga, disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Baik, kata kuncinya di sini berarti kepatuhan. Iya, disiplin itu kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu ya hal umum yang kita dengar saat sekarang ini. Berarti disiplin itu kaitannya dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Itu dia ya makna dari disiplin. Baik, selanjutnya. Nah, disiplin positif. Nah, kita lihat. Berarti kalau positif tadi disiplin, belajar. Ada positif berarti ada nilai, ada karakter, seperti itu. Nah, kita lihat menurut KHD Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan juga ilmuwan Diane Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline itu tahun 2001, yang mengartikan disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Seperti tadi ya, artinya belajar. Maka awal disiplin itu harus dari diri sendiri. Itu baru jadi, ya kan? Kalau enggak ya tak jadi disiplin. Nah, seperti
yang ingin dicapai setiap individu. Berarti ada nilai kebajikan, nilai positif dari disiplin positif tersebut. Nah, berarti coba kita lihat kesimpulan yang di bawah itu. Sebagai pendidik, sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan yang universal, dan adanya perubahan disiplin positif itu dari motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Berarti motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, dari dalam setiap individu. Tidak ada ketergantungan atau arahan dari orang lain. Jadi kalau selama anak itu masih kita suruh-suruh seperti itu, ya berarti belum ada rasa disiplin positifnya dalam diri. Baik, selanjutnya, nilai kebajikan. Berarti tadi kan disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada nilai positif, ada prinsip. Nilai kebajikan apa? Kita lihat nih, nilai kebajikan itu ada beberapa dari nilai kebajikan atau skill. Dari yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, ya kan? Selalu itu kita dengungkan. Bolehlah kita nyanyikan dulu ya kan, biar agak semangat. Boleh. Iya. Kalau di situ boleh boleh. Coba kita lihat liriknya. Oke. Ya. Mana kita berdiri dulu kira-kira yuk. Iya. Musiknya boleh? Iya. Liriknya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa itu Bapak Ibu? Ya sesuai dengan lagu tadi, ya bolehlah kita sering-sering kita dengar anak-anak ya kan, supaya paham juga mereka. Apa itu yang pertama? Iya, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi, ini yang paling utama. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, ya. Kemudian berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global. Artinya apa itu, Pak? Berkebinekaan global. Iya, bermacam-macam suku bangsa, iya, sesuai dengan bineka tunggal ika, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif, ya. Nah, kalau di yang lain menurut IBO ini primary years itu seperti sikap murid memiliki toleransi, hampir mirip ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, ya. Kemudian dari life skill, keterampilan hidup itu antara lain ada nilai yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan,
memang merupakan nilai-nilai positif, ya, prinsip nilai-nilai positif yang harus tertanam dalam diri setiap individu. Ini yang harus kita kuatkan terhadap anak didik kita, ya Bapak Ibu ya. Itulah tadi yang dikatakan dengan disiplin positif. Jadi tidak hanya kaitannya dengan kepatuhan, tetapi patuh terhadap nilai-nilai kebajikan. Ya, salah satunya itulah dia nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ternyata terkait juga dengan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak ya Bapak Ibu? Tidak setuju. Boleh Pak kasih pendapat kira-kira kenapa tidak setuju? Karena hukuman itu bukan untuk mendidik. Kira-kira gimana Pak? Setuju nggak ya? Kasih motivasi penghargaan ke anak itu, setuju nggak ya? Jelas setuju ya Mem, karena ini merupakan sesuatu untuk meningkatkan kepercayaan diri dia, meningkatkan motivasi dia. Dan juga Mem, saya melihat ini terkait hukuman ini tergantung hukumannya Mem, karena dalam bab pendidikan itu harus ada bab hukuman. Tapi balik lagi hukumannya, apakah kita membuat dengan hukuman dengan positif, apakah hukuman dengan negatif? Kalau dia dengan hukuman hal positif seperti membaca, ini akan membuat anak itu tadi seperti yang dikatakan Ibu Titin, akan menambah sesuatu pengetahuannya. Tapi kalau hal yang negatif, ini khawatirnya tingkat kepercayaan diri dia, tingkat mungkin rasa benci, ketidaksukaan terhadap guru itu akan tumbuh. Nah, jadi kalau terkait tadi itu khusus untuk memberikan penghargaan, itu saya rasa harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Mungkin itu aja. Baik. Tepuk tangan dong untuk Pak ya, luar biasa ya. Oke. Baik. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata ini dia. Coba kita lihat untuk menjawab tadi yang sudah kita katakan tadi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi, ada 3 di sini ya. Jadi motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal, ya. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka, dan merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini sering kita jumpai ya kan? Ya kan, dalam kasus anak-anak misalnya tak membawa topi atau tak membawa dasi pada waktu merasakan bendera. Untuk apa? Oh, supaya tadi udah panasan, nanti mau jumpa panasan di pulang, ya kan? Nanti bawa dasi, bawa dasi itu ya kan? Jadi dia tuh motivasinya itu karena guru, untuk menghindari gak nyaman supaya tak dihukum seperti itu, ya. Jadi pertanyaan yang muncul di situ, apa yang akan terjadi apabila saya tak melakukannya? Seperti itu ya. Jadi dalam benak anak itu dia yang berpikir itu, ya. Masih ada motivasi dari luar, bukan ada dari dirinya sendiri. Baik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang tadi kasus yang ketiga, kasih penghargaan, iya kan? Ternyata coba kita lihat, ini juga merupakan motivasi eksternal, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Benar ya Bapak Ibu ya? Kan anak-anak ini dia senang dipuji, ya kan, dikasih reward. Jadi ingat dia itu dalam dunia berkualitas itu maksudnya dalam rekaman dia itu, dalam pemikiran itu selalu diingatnya. Ya kan, Pak Andi, setiap Pak Andi ini saya masuk matematika ya Pak ya. Saya benar jawaban ini, dikasih nilai 100 sama Pak Andi. Terekam seperti itu, ya. Nah, ternyata di situ juga merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya
melakukannya. Jadi dia pikirannya karena dapat imbalan. Iya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang ingin kita wujudkan dalam budaya positif. Adanya motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai, adanya motivasi dan memiliki disiplin positif. Berarti dalam pemikiran itu bukan lagi karena imbalan, bukan lagi nanti aku dihukum gak ya, enggak lagi seperti itu, tetapi akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti dia sudah mulai sadar, ada kesadaran dalam dirinya. Nah, inilah yang lambat laun proses yang ingin kita capai sebagai peran kita sebagai seorang guru, ya. Jadi harus motivasi yang ketiga. Ternyata penghargaan itu boleh sekali, tapi dalam jangka waktu yang lama itu akan terjadinya ketergantungan. Dan menurut teori itu juga, ya, bukan hal yang baik seperti itu, ya. Tapi itu semuanya merupakan proses, ya, Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, nih kita main kembali dulu. Ada 8 ini. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Boleh ya Bapak Ibu ya? Agak dikorek-korek sedikit. Boleh nanti kita sudah selesai boleh tempelkan ke depan. Cukup jawabannya hanya kira-kira pernyataan itu hukuman atau konsekuensi. Bagi yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan ke papan tulis. Ya, ada 8 pernyataan. Baik. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Sering nih, murid berbuat salah. Saya tidak akan terdapat lagi. Catat dalam buku 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Anak disuruh lari keliling lapangan. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik, yang ketiga, membersihkan coretan yang ada di meja tulis. Sering tuh ya kan? Coret-coret meja. Oke. Kemudian berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Anak-anak disuruh berdiri mengangkat kakinya satu. Baik, yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia bak minum, tersenggol, tumpah minumnya. Nah, disuruh bersihkan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya. Yang ketujuh, membersihkan WC karena kesalahannya itu mematahkan pensil temannya. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Baik, ya. Silakan Bapak Ibu boleh ditempel ke depan.
ketiga, membersihkan coretan, itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas, itu termasuk hukuman. Yang keenam, membersihkan tumpahan air, itu termasuk konsekuensi. Yang ketujuh, membersihkan WC, itu termasuk hukuman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki, itu termasuk. Baik, yang ke-8, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini termasuk kepada hukuman. Nah, berdasarkan pernyataan tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat kira-kira di mana perbedaannya menurut teorinya ya. Nah, motivasi perilaku manusia terkait hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang pertama, hukuman itu katanya bersifat tak terencana, berarti tiba-tiba dilakukan. Itulah yang dikatakan hukuman. Guru yang memberikan hukuman, sementara murid hanya menerima. Nah, suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tak ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi hukuman itu dapat berupa fisik dan psikis. Dalam hal ini murid akan merasa tersakiti ya atas suatu perbuatan ya. Itu yang dikatakan sebagai hukuman. Baik, yang kedua, konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, dan ada antara murid dan guru itu sudah ada hal-hal yang disetujui, dan umumnya ini dibuat oleh pihak sekolah, berarti seperti peraturan sekolah yang sudah ada, seperti itu ya. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini seperti yang peraturan sekolah, sudah tahu dia peraturan ya kan, begitu, sudah tahu dia hari Senin itu harus membawa topi dan dasi ya. Jadi kalau dilakukan hukuman itu dalam berupa konsekuensi, jadi tak terencana. Nah, yang terakhir, restitusi. Inilah yang ingin kita capai. Inilah yang idealnya motivasi perilaku manusia itu. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti dalam hal ini restitusi ini tak ada hukuman, tak ada yang tersakiti ya kan. Ada masalah dari murid, kolaborasi antara guru dan murid dalam menyelesaikan masalah, tetapi murid akan bertanggung jawab terhadap permasalahannya itu. Jadi itulah yang dikatakan juga motivasi intrinsik ya, motivasi yang berasal dari dalam diri. Baik, nah kita masuk yang keempat. Tadi sudah 3 ya kan, kita masuk yang keempat. Hal yang keempat itu apa? Kebutuhan dasar manusia. Kita lihat di sini. Manusia, setiap individu itu memiliki kebutuhan dasarnya. Nah, kita lihat di sini ada satu kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, dan bila Anda berada pada posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, itu satu kasus. Nah, jika pernyataannya seperti ini, kita lihat selanjutnya. Kita lihat, nah inilah jawaban Dinda. Seandainya jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini anak-anak kan biasa gitu anak-anak ya. Ih, gak boleh nyanyi sama ibu guru dalam kelas, katanya nanti berisik, seperti itu. Kira-kira untuk poin 1 ini kebutuhan apa sebenarnya yang diinginkan
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tindakan itu memiliki tujuan, ada usaha yang dilakukan. Dalam apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ternyata seorang anak itu berbuat salah, ternyata ada kebutuhan dasarnya tak terpenuhi. Itu yang harus kita berpikir sejauh itu harus kita pikirkan peran kita sebagai seorang guru. Ada rupanya kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Itu yang harus kita pahami. Apa itu? Coba kita lihat. Iya, inilah dia. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, ya, bertahan hidup itu terkait apa? Kesehatan, rumah, makan, ya kan? Gimana anak tuh mau fokus dia belajar sementara dia tak sarapan dari rumah? Maka dia apalah yang membuat aneh-aneh, mencari kawannya seperti itu, ya kan? Ini dia kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang itu biasa dari teman, keluarga, ya kan? Pasangan hidup, di mana dia tergabung dalam satu kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, ternyata anak itu sebenarnya punya power, ya kan? Dia mau dianggap dalam satu kelompok itu, seperti itu. Jadi dia bisa membuat pencapaian. Dia mau dia tuh merasa diakui karena dia punya kompetensi. Nah, itulah dia. Kemudian penguasaan kebebasan. Ada kemandirian, ya. Jadi dia itu sebenarnya mau bebas, ya kan? Anak-anak tuh di kelas tuh sebenarnya dia punya sebenarnya dia mampu mengendalikan hidup seseorang, ya. Itu yang dilakukan anak. Dia kepinginnya bebas seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita lihat dalam diri seorang murid, ya, apabila dia melakukan kesalahan. Ternyata ada kebutuhan yang tak terpenuhi. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, terkait dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Gambaran khusus yang terdapat dalam rekaman pemikiran anak tadi. Ya, kemudian tempat menyimpan gambaran yang kita inginkan. Jadi dunia berkualitas itu terkait dengan orang, hal-hal yang baik, yang hidup, yang dalam hidup itu berdampak kebahagiaan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya. Jadi itu anak itu akan merekam hal-hal baik yang dialami dalam hidupnya, itu akan terekam. Baik di situ disimpan dalam pemikirannya. Itulah yang dikatakan di sini teori itu dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu akan ingat hal-hal baik yang diucapkan oleh gurunya. Oh, bapak ini dia sering memperhatikan aku kalau aku lagi belajar, kan gitu ya, lagi belajar bahasa Inggris gitu. Dia diperhatikan, jadi dia merasa diperhatikan oleh bapak gurunya gitu. Maka inilah akan direkamnya, ya, dalam pemikirannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini menurut ilmuwan juga katanya dunia berkualitas itu diibaratkan sebuah album foto berisi tentang peristiwa terbaik, sudah baik, kemudian bermakna, ya, yang terjadi dalam hidup. Nah, kemudian murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas dalam diri mereka mengenai guru yang menginspirasi, ya, kebajikan, nilai positif di sekolah baik saat berinteraksi dengan guru dan teman. Akan ingat itu anak yang sudah tampan dari sini pun dia ingat, oh bapak itu masih ada ya, ibu itu masih ada ya. Yang lalu tuh bapak tuh baiknya bapak itu ada tuh. Maka dia akan rekam. Selama aku SMP dulu aku ketemu dengan gurunya baiknya luar biasa. Ternyata hal itu akan direkam dalam dunia berkualitas. Nah, itu yang wajib, yang harus kita arahkan kepada menjalankan peran kita sebagai seorang pendidik, memberikan gambaran dunia berkualitas dalam pemikiran setiap anak didik. Baik, kita masuk yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Nah, ternyata ada 5 ini, ya, ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Kontrol guru sebagai penghukum, biasanya dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, mata melotot, menghati. Wah, ini berarti tipe guru seorang penghukum. Ini sering kita jumpai, ya kan? Pasti ingat ini, kita rekam dulu waktu kita SMP, gimana dulu kita
Siapa yang bisa mempraktekkan ini? Ibu Cica ya? Oke, bisa Ibu Cica. Nah, kira-kira itu kasusnya sama Ibu Cica. Lihat teman-teman ada di sekolah. Jadi boleh. Boleh ke depan aja. Butet, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu loh tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu sekali. Iya. Gimana Ibu? Tepuk tangan dulu ya. Iya. Kalau nggak kayak gitu lah suara gurunya gimana muridnya itu ya? Rasa bersalah ya kan Pak? Iya. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut. Nah, tipe ketiga sebagai teman bisa nih kita ya kan supaya saking dekat dengan anak ya kan. Tipe guru sebagai teman, nada suara ramah, akrab, sesekali bercanda, bahasa tubuh itu berapat pada murid, mata senyum, banyak senyum, ya kan. Kemudian gurunya ini jenaka, lelucon gitu, ya kan. Ini siapa nih kira-kira yang bisa ini? Tipe guru sebagai teman, dia ramah ini sama anak. Yuk, bisa mempraktekkannya kira-kira? Siapa? Pak Iman. Pak Iman. Oke, ya. Siapa ya kira-kira? Ibu Mutia. Kita coba. Butet, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Ya udahlah, nggak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu. Kamu ini. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Mutia. Iya. Sambil senyum-senyum ya kan. Nah, ini dia. Teman, jadi dekat dengan murid, iya kan? Nah, ini dia tipe yang sebagai teman. Baik, selanjutnya tipe pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, nada suara datar aja dia. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Oke, kira-kira siapa ini? Pak Rahmat mungkin, silakan Pak Rahmat. Lebih cocok. Pak Arif lebih cocok ya. Silakan Pak Arif. Arif, Ini dua orang cocoknya. Ada satu orang yang diangkat. Boleh berdiri Pak Arif. Nampak Pak Arif dari sini? Pak Andi. Saya namanya Pak Dede ya. Nah, silakan. Andi, kamu udah 3 kali terlambat. Peraturan sekolah, kamu itu wajib di diskorsing. Apakah kamu siap? Besok bawa orang tua ya. Coba bacakan yang ada di slide. Andi, ganti aja Pak. Itu ada di slide. Tolong. Andi lah. Iya, Pak Andi ya. Ada di slide Pak. Boleh bacakan Pak? Andi. Agak apa Kak? Di baca apa nih? Bapak gurunya, ya kan? Ini muridnya. Silakan Pak. Itu Pak Selain. Kurang apa? Kok berapa jadi kacamata? Oh, boleh ke depan Pak ya. Boleh ke depan, boleh Pak. Ya, biar ke depan aja. Ya, boleh ke depan. Ya. Di depan aja Pak. Di sini. Oke, ya, silakan. Butet lagi. Butet, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya tinggal di kelas pada jam istirahat dan tidak mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas tertinggal tadi. Saya tunggu. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Arifin dan Pak Andi. Iya. Itulah dia tipe guru pemantau. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Bagaimana sih penerapan yang ideal tipe guru
Satu silakan Bu Winda. Satu lagi Pak. Oh iya, Bu Cica. Iya, ini lagi ya. Siapa yang jadi gurunya? Ibu Cica gurunya? Bu Winda gurunya? Oke, Bu Cica gurunya. Baik, silakan. Ini lagi ya, tipe guru manajer. Butet, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Winda dan Ibu Cica. Iya. Jadi kita lihat di sini murid bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Jadi murid itu merasa percaya diri, ya. Seperti itu. Jadi dia berbuat salah, kita berusaha bagaimana murid itu memperbaiki kesalahannya, menjadi seorang murid yang mandiri dan bertanggung jawab menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, itu dia ya. Seperti kata ini ya tadi ya. Coba lihat. Ini yang tadi ya. Kamu terlambat, jadi langsung si murid itu apa solusinya? Saya bisa menanyakan teman saya untuk mengejar tugas yang tertinggal. Tahu dia apa yang mau dilakukannya. Itulah yang ingin kita capai. Ya, posisi ideal seorang guru itu posisi kontrol seorang manajer. Baik, lanjut. Ya, yang keenam, keyakinan kelas. Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa nggak peraturan kelas aja? Gitu. Kira-kira, nah untuk menjawab tadi, ini ada pertanyaan pemantik kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa? Pak Arifin? Untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Iya, keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira apa ini? Siapa yang bisa? Iya, Ibu Winda. Menjaga keselamatan dan kesehatan diri. Kesehatan diri. Oke, baik. Kita lihat. Nah, betul ya. Kita lihat di sini berarti adanya nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang bisa kita sebut dengan keyakinan. Berarti kita yakin kalau kita pakai helm berarti supaya keselamatan. Kalau kita menggunakan masker, kita tahu supaya sehat. Itu dia, ada nilai-nilai yang kita yakini di situ. Maka nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati lepas dari latar belakang suku, bahasa ataupun itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Baik, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang atau dikatakan motivasi intrinsik. Jadi adanya seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itulah jawabannya, mengapa harus dia keyakinan kelas aja, tidak usah peraturan. Jadi kalau dengan keyakinan, individu itu, anak tadi itu akan merasa tergerak karena ada nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Nah dalam bentuk peraturan, keyakinan ini dia karena akan lebih meyakini dan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Jadi dengan keyakinan tadi itu anak-anak akan lebih bertanggung jawab ya terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini kita lihat apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai positif, kolaborasi antara guru dan siswa. Apalagi ini keyakinan kelas itu tujuannya untuk menjadikan perubahan yang lebih baik bagi diri murid dalam proses pembelajaran di kelas. Itulah maka dibuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Maka bolehlah kita ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa, keyakinan kelas itu berarti antara kita dengan murid. Jadi kalau kita guru mapel, boleh pada awal pembelajaran
ya kan? Atau kalau kita sebagai wali kelas berarti kolaborasi antara guru dengan wali kelas, ya, supaya adanya kenyamanan di dalam kelas tersebut. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Kita membagikan kertas post-it, ya kan? Kemudian anak tadi akan menuliskan satu kalimat keyakinan kelas. Tapi diingat ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas ini dia nilai-nilai positif. Berarti dia kalimat itu dalam bentuk kalimat positif, ya, tidak dalam kalimat negatif. Jadi tidak, nanti kalau misal contohnya ya kan, dilarang membuang sampah di dalam kelas, dilarang menyimpan sampah di laci, itu tidak boleh kita gunakan, ya, karena ada kata-kata dilarang. Maka gunakanlah kalimat positif, misalnya apa? Jagalah kebersihan kelas, seperti itu namanya keyakinan kelas. Misalnya apa lagi? Oh, nggak boleh nyontek kalau ujian, tidak boleh kita buat nanti di struktur itu kita buat sebagai keyakinan kelas karena dia negatif, kita ubah menjadi positif kalimatnya. Berarti harus jujur dalam menjawab ujian. Jadi intinya keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai positif, juga dibuat dalam kalimat yang positif. Nah, jadi udah bisa lah kita nanti terapkan ya Bapak Ibu nanti dalam ajaran mulai masuk ajaran baru, ketika masuk mulai awal di kelas, kita buat dulu kesepakatan kelas menjadi suatu keyakinan. Awalnya sepakat dulu, ya, baru menjadi suatu keyakinan dan harus dalam bentuk kalimat positif. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir, supaya sah katanya, kita buatlah tanda tangan itu. Jadi kita buat, kita tempel. Ya, kita tempel lagi di kelas, buat tanda tangan keyakinan kelas. Berarti ada 32 siswa, harus ada tanda tangan 32 siswa. Berarti kita harus sepakat, inilah kita ya, kontrak kita. Kalau kuliah kan gitu ya, ada kontrak kuliah. Ada kontrak kuliah ini yang kita sepakati selama pembelajaran. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah penerapan yang sudah saya lakukan, keyakinan kelas. Kemarin ada beberapa ini. Berarti kan ada 32. Kemarin kita tempel di sini ada 32 murid, berarti ada 32 kertas. Tetapi kita pilih kembali mana yang sama, tak usah lagi kita tempel di depan. Maka kita dapat kok cuma 8 men, tapi anaknya 32. Kita pilih kembali, kalau sama tak usah kita ambil lagi. Nah, jadilah ini kemarin 8 keyakinan kelas. Dari kelas 8, 7. Itu yang sudah saya praktikkan. Iya. Baik. Nah, terakhir segitiga restitusi. Sesuai dengan judulnya, segitiga berarti ada 3 langkah. Nah, apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid tadi kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ilmuwan nih, ya, menurut si Gosen katanya. Kemudian segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas. Maka awalnya harus kita buat dulu keyakinan kelasnya. Dan ya kan, udah yakin, udah sepakat, pasti dalam kelas itu murid berbuat salah, ada kesalahan yang mereka buat. Kita selesaikanlah dengan segitiga restitusi untuk menunjukkan budaya positif. Jadi kita kembalikan mereka, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, inilah dia ke dalam segitiga restitusi. Jadi murid menemukan tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tujuannya apa? Murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ternyata berkaitan ya Bapak Ibu ya. Sudah buat keyakinan kelas, masuk kepada segitiga restitusi. Baik, selanjutnya, nah inilah dia 3 tahapannya. 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada murid yang bermasalah, idealnya seorang guru, posisinya apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Maka selesaikanlah permasalahannya itu dengan segitiga restitusi. Seperti ini. Jadi kita stabilkan identitas, kemudian
coba yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip. Jadi menggeser identitas murid dari identitas gagal kepada sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang melatih identitas gagal. Coba kita lihat. Kemudian, pernyataan yang diajukan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kalau anak bersalah kita stabilkan dulu kondisinya. Jangan kita pojokkan anak tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pernyataan yang bisa kita lontarkan ke anak. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus bagaimana memperbaiki kesalahan. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini yang bisa kita lontarkan. Ya. Kemudian, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sudah kita stabilkan kondisi anak tadi, kita validasi. Apa itu? Kalau yang coba lihat yang paling bawah, benar yang tadi? Iya. Yang mau perubahan perilaku disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian identitas sukses stabil, murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Inilah dia langkah yang terakhir. Baik. Ini dia guru bertanya. Jadi kalau tadi pernyataan dalam menanyakan keyakinan berupa pertanyaan. Apa pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh guru dalam sisi yang ketiga ini? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kita lihat lagi ya. Seperti apa gambaran kelas dia bagi kamu? Kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah, sebenarnya jawaban ini sudah ada dalam keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Nah, inilah dia sisi yang terakhir. Baik, itu contohnya yang sudah saya lakukan, penerapan segitiga restitusi. Ini dalam kasus meja yang ada berdiri atas meja, akhirnya pecah. Nah, itulah kita selesaikan kemarin. Itu sudah saya terapkan dengan penerapan segitiga restitusi. Akhirnya anak itu dia, apa solusinya kira-kira? Saya katakan seperti itu. Saya harus mengganti meja bendera yang pecah tersebut. Dan kalau saya lagi emosi, saya harus lebih bisa mengendalikan diri. Seperti itu anak katakan. Berarti kan dia sebenarnya paham atas kesalahannya dan solusi apa yang akan dilakukannya. Baik, kemudian setelah itu, umpan balik kepada siswa tadi. Kira-kira yang kita tanyakan, nilai-nilai apa yang sudah kamu yakini? Ya, saya harus bertanggung jawab Bu, harus bisa mengendalikan emosi Bu. Walaupun teman-teman ngejek gitu ya, harus bisa saya mengendalikan emosi. Seperti itu, lebih bertanggung jawab ya. Nah, terakhir, implementasi disiplin positif guru memiliki 4 kompetensi guru. Seperti yang sudah kita pelajari, seperti sudah kita yakini, ada 4 kompetensi guru. Yang pertama pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selain itu, guru harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi rekan sejawat, mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, nilai dan peran seorang guru. Terakhir, selanjutnya disiplin positif tadi seperti yang sudah kita paparkan di depan bisa terwujud melalui beberapa cara. Yang pertama, melakukan perubahan paradigma belajar, penerapan disiplin positif, motivasi perilaku manusia didasarkan pada kesadaran diri, penerapan posisi kontrol guru yang ideal, pemenuhan kebutuhan dasar murid, penerapan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, itulah hal-hal yang kita upayakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, khususnya di dalam kelas. Baik. Nah, terakhir ini refleksi, boleh ya? Kira-kira biasanya kan, fact, feeling, finding, future. Apa yang Anda dapatkan? Ya. Kemudian, bagaimana perasaan Anda?
Kemudian bagaimana perasaan Anda? Saya merasa senang dengan pematerian hari ini karena saya bisa tahu bahwa tidak hanya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di hari ini. Kemudian hal baru apa yang Anda temukan? Hal baru yang saya temukan yang sudah saya jelaskan di nomor 1 tadi seperti konsekuensi sama hukuman. Kemudian bagaimana penerapan yang akan Anda lakukan? Mungkin penerapan yang saya lakukan di dalam kelas lebih menjadi sebagai seorang manajer atau sebagai manajer yang untuk bisa mengawalkan anak-anak sebagai sekitar. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih. Satu lagi untuk refleksinya, kira-kira bisa Bu Cica? Iya, silakan. Untuk yang pertama, apa yang Anda dapatkan di sini, saya mengetahui bagaimana penerapan disiplin kelas penerapan disiplin positif di kelas yang ada 7 poin tadi. Kemudian bagaimana perasaan Anda? Saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini karena di sini saya bisa mendapatkan ilmu baru. Kemudian hal baru apa yang Anda temukan? Di sini saya menemukan adanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, di mana di situ kita yang pertama harus menstabilkan dulu kondisi siswa, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir itu bagaimana penerapan yang akan Anda lakukan. Mungkin di sini saya akan memulai dengan melakukan penegasan keyakinan di kelas, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Mungkin demikian refleksi dari saya kira. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Baik, terima kasih. Ya, dengan harapan kita dapat bersama-sama berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan posisi kontrol seorang guru menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dalam kegiatan pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kalau dengan keyakinan
adalah penggunaan kata-kata dilarang. Ya, kata tidak itu tidak boleh kita gunakan. Ya, oke. Nah ini contohnya. Nah ya, untuk menyampaikan konsepnya, contohnya misalnya saling menghargai, apalagi saling menghormati. Ya, misalnya lagi apa? Oh nggak boleh nyantai dalam ujian. Nah, jadi bolehlah kita buat itu dalam bentuk kalimat positif. Apa itu ya? Jujur dalam mengerjakan ujian. Oke, menjaga kebersihan kelas. Apalagi misalnya menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Jadi semua kalimat yang ditujukan untuk kenyamanan kelas kalian. Ya, ya kalau nyaman, enak nggak belajar? Nah, ya, oke. Nah ini ya. Nah sekarang kira-kira ada merupakan itu kira-kira apa itu yang mau kita buat ini keyakinan kelas? Sudah paham? Baik ya. Sekarang kita lanjut nih. Kita memang akan bagikan post-it ini, ya. Kamu tuliskan satu keyakinan kelas masing-masing, ya. Itu dia, Cak. Boleh langsung dituliskan ya, Nak, ya. Baik ya, silakan tulis keyakinan kelas yang menurut kalian itu baik untuk kelas ini. Oke, baik, sudah selesai? Ya, baik. Coba teratur satu-satu untuk menempelkannya ke depan. Mulai dari depan, Nak, boleh? Ya, di sini. Iya. Oke, lanjut ya.
Sudah selesai? Ya. Baik, sekarang kita lihat ya. Nah inilah yang sudah kamu tuliskan tadi. Sekarang kita pilih ya, mana yang akan menjadi kalau nanti sama, kita ambil satu saja ya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Bisa kira-kira? Boleh ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Saling menjaga kebersihan kelas. Bisa? Iya, menjaga kebersihan kelas. Iya, ini lagi. Menjaga amanah dari guru. Gimana kira-kira? Bisa ya. Oke ya. Menjaga amanah dari guru. Tertib ketika masa pembelajaran. Boleh ya? Oke. Ini banyak nih. Saling menghormati tadi sudah ya. Menghargai guru, jujur, ini sudah tadi ya. Saling menghargai juga sudah. Menjaga ketertiban saat guru sudah menjelaskan. Dan apa tadi ya? Tertib ya, sudah sama. Kalau bisa kita ambil lagi. Menghargai teman yang sedang belajar. Bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Banyak yang harus mengerjakan tugas. Coba kita ambil satu aja. Harus menghargai guru saat menjelaskan. Harus menghargai guru saat menjelaskan. Ada siapa belum tadi ini? Sudah ya? Sudah ada tadi ya? Terus jujur dalam pengerjaan ujian. Belum? Oke, kita masukkan kembali ya. Oke, lanjut. Hargai guru yang mengajar. Sudah tadi? Ya. Ini terlalu banyak, kita ambil yang satu. Saling tolong menolong. Bisa ya? Bisa. Oke, masuk kembali. Saling menghargai, tadi sudah. Oke. Mencantumkan orang lain tidak berkomentar keren. Oh, siapa nih? Terus ini lihat, buang sampah pada tempatnya. Sudah? Ya. Oke. Saling menghormati. Sudah ya, tadi ya. Menghargai guru, saling menghargai satu dengan yang lain. Sudah tadi? Saling menghargai ya, sama ya. Oke, kita lihat yang lainnya. Saling menghormati juga sudah. Nah ini lihat. Menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Sudah tadi? Belum. Oke, kita ambil ini satu. Ya, saling membantu teman yang sedang kesusahan. Saling mengumpulkan. Ini terakhir. Harus menjaga kebersihan kelas. Ya, hampir mirip dengan ini. Oke, jadi ini ya kita sepakati ada berapa? Ada 8 keyakinan kelas dari kelas 87. Boleh ya? Yang pertama apa ya? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, menjaga amanah dari guru. Kemudian tertib ketika belajar. Lanjut, menghargai teman yang sedang belajar. Jujur dalam ujian. Lagi ini saling tolong. Terakhir, menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Memang baca tadi ya. Bolehlah satu orang nak, yuk. Ada yang mau membacakannya? Coba bacakan. Ya. Ya, dari awal sampai akhir. Oke. Keyakinan kelas 87. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga amanah dari guru. Yang keempat, tertib ketika masa pengajaran atau belajar. Yang kelima, menghargai teman yang sedang belajar. Dan keenam, jujur dalam pelajaran atau saat ujian. Yang ketujuh, saling tolong menolong sama teman. Dan yang terakhir, menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Oke ya, nah inilah yang menjadi keyakinan kelas dari 87 yang harus kita kita jalankan ya. Kita yakini itu menjadi suatu kenyamanan dan suatu budaya positif yang ada nantinya berjalan di dalam kelas. Oke, setuju ya? Nah, sebagai bukti kalian
sini kita menandatangani tanda telah dibuatnya keyakinan kelas, ya. Oke. Mulai dari siapa nak? Ya, ke depan untuk menandatangani. Sudah ya? Baik. Nah, jadi setelah kita bareng-bareng tadi, berarti inilah yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita dalami. Baik ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajar Pohan. Saya dari kelas 87 dan saya dari UPT SMP Negeri 16 Medan. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat semangat. Menurut saya penting dilakukan untuk membuat keyakinan kelas, untuk membuat kepedulian terhadap kenyamanan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasyira Pratiwi. Saya dari kelas 87 UPT SMP Negeri 16 Medan. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, saya sangat senang. Dan menurut saya, pembentukan keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab diri dalam setiap siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.